Halo anak-anakku, dimanapun berada di wilayah Kabupaten Jayapura dan juga di Papua dan di Indonesia pada umumnya ya. Jumpa lagi dengan Bu Guru Kusnul Khotimah dari SMP Negeri 1 Sentani. Pada kesempatan hari ini, Bu Guru akan memberikan pembelajaran untuk IPS kelas 9 dengan pokok bahasan interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Kemudian untuk sub pokok bahasannya keadaan alam negara-negara di dunia. Nah, yang akan dipelajari adalah keadaan alam dari negara Inggris. Nah, tujuan pembelajarannya adalah setelah pembelajaran ini diharapkan anak-anak dapat menjelaskan keadaan alam dari negara Inggris. Baiklah, siapkan dulu alat tulisnya ya untuk mengikuti pembelajaran Bu Guru. Baik itu buku cetaknya atau buku tulisnya dan juga pulpennya. Silakan untuk dipersiapkan dan juga tetap semangat ya. Selamat mengikuti. Baik anak-anakku yang Bu Guru cintai dan Bu Guru banggakan, mari mulai menyimak materi tentang kondisi alam benua Eropa. Yang akan dijelajahi adalah keadaan alam negara Inggris. A. Lokasi. Terlebih dahulu mari dibahas tentang kenampakan alam dari benua Eropa secara umum ya. Kenampakan alam pegunungan di benua Eropa antara lain pegunungan Alpen, Ural, Kaukasus, dan Balkan. Gunung-gunung di Eropa antara lain Gunung Olympus, Gunung Elbrus, dan Gunung Benefice. Sungai-sungai yang terkenal di Eropa antara lain Sungai Thames di Inggris, Sungai Rhine yang melintasi Jerman, Swiss, dan Belanda, serta Sungai Seine di Prancis. Beberapa danau di Eropa yaitu Danau Baikal merupakan danau terdalam di dunia, Danau Vanem, Danau Vonem, Danau Orivesi di Finlandia, dan Danau Laut Kaspia. Danau Vanem merupakan danau terluas di benua Eropa yang terletak di Swedia. Sebagian wilayah benua Eropa merupakan dataran rendah, yaitu Belanda dan Finlandia. Yuk, mari mulai menjelajahi negara Inggris sebagai negara maju. Letak Inggris secara geografis terletak antara benua Eropa dan benua Amerika, serta antara Samudra Atlantik dan Laut Utara. Letak astronomis negara Inggris 49 derajat lintang utara sampai 61 derajat lintang utara dan 2 derajat bujur timur sampai 10 derajat bujur timur. Batas-batas negara. Di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Atlantik dan Laut Norwegia. Di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Di sebelah timur berbatasan dengan Laut Utara. Di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Channel atau Selat Inggris. Nah, ini pada peta ini yang dilingkari ini adalah merupakan negara Inggris. Profil negara Inggris. Bentuk negara kerajaan atau monarki konstitusional. Kepala negara, raja atau ratu. Kepala pemerintahan perdana menteri. Ibu kotanya di London. Kota-kota besar ada Liverpool, Newcastle, Manchester, Blackpool, Birmingham, Bristol, Nottingham, Leicester, Leeds, Sheffield, Tyne, Southampton, dan luas wilayah negara Inggris adalah 242.000 km persegi. Hasil industri berupa baja, pesawat, kapal, senjata, elektronik, otomotif, alat berat, kimia, dan mobil. Nah, ini kepala pemerintah ya.
Kepala pemerintah James Gordon Brown, lahir di Glasgow 20 Februari 1951. Umur 63 tahun, adalah Perdana Menteri Britania Raja. Anggota parlemen untuk Kirkle dan Condetbet dan Ketua Partai Buruh. Kepala negara Ratu Elizabeth II atau Elizabeth Alexandra Mary. Lahir 21 April 1926, umur 88 tahun. Adalah Ratu Monarki Konstitusional dari 16 negara berdaulat. Dikenal sebagai alam persemakmuran dan teritori beserta dependensinya, serta ketua dari 54 anggota negara-negara persemakmuran. Ratu Elizabeth juga merupakan Gubernur Agung Gereja Inggris. Nah, ini silakan diamati peta dari negara Inggris. Di bawah regional, Inggris dibagi menjadi 48 negara. Dan juga ada 83 country metropolitan dan non-metropolitan. Pembagian ini sesuai dengan kawasan yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan daerah, dan country ini juga terdiri satu ataupun banyak distrik. Bentang alam. Berdasarkan relief dan keadaan batuannya, wilayah bentang alam di Inggris dapat dibedakan menjadi 3 bagian. 1. Kawasan bergunung-gunung bagian barat dan utara, yang terdiri dari dataran tinggi utara atau Northern Highland, puncak Gunung Benefice yang tingginya 1343 meter, dan Gunung Merrick yang tingginya 843 meter. Dataran rendah tengah atau Central Lowland, lembah sungai Clyde, Teluk Forth, dan Teluk Tay. Wales, kawasan yang menjorok ke arah barat. Pegunungan Cambrian dengan puncaknya Gunung Snowdon, tingginya mencapai 1085 meter. Wales Selatan, plato yang memuncak di Taman Nasional Beacons yang tingginya atau luasnya 886 meter. 2. Irlandia Utara, berhubungan dengan pegunungan barat Inggris, tetapi Danau Neck dan dataran rendah sekelilingnya menempati posisi sentral, merupakan cekungan di daerah plato basal. Daerah yang bergelombang, bagian timur dan selatan, mengalir Sungai Thames. Sebanyak 15 jembatan melewati Sungai Thames, misalnya Jembatan Westminster, Menara Waterloo, dan Jembatan Kew. Yang paling menonjol, Jembatan London. Jembatan ini menopang arus lalu lintas yang lalu lalang di atas Sungai Thames atau jantung perdagangan kota London. Iklim negara Inggris. Berdasarkan letak astronomisnya, negara Inggris beriklim sedang. Kondisi alam yang dipengaruhi oleh lautan yang menjadi penyebabnya. Negara Inggris memiliki iklim laut. Iklim laut ini mempunyai sifat sejuk dan basah. Kondisi alam ini membuat hampir sepanjang tahun negara Inggris mengalami hari-hari sejuk dan dingin. Curah hujan rata-rata 1000 mm per tahun. Curah hujan tertinggi terjadi di daerah pantai barat dan di daerah pegunungan mencapai 5000 mm per tahun. Suhu rata-rata pada musim dingin berkisar antara 4 derajat Celcius sampai 5 derajat Celcius. Sedangkan pada musim panas suhunya antara 12 derajat Celcius sampai 16 derajat Celcius. Di bagian selatan, suhu rata-rata pada musim panas dapat mencapai 27 derajat Celcius. Sejarah Kerajaan Inggris. Inggris merupakan negara kerajaan atau monarki yang tergabung dalam Kesatuan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara atau yang kita sebut UK. England adalah monarki sendiri yang mulai terbentuk sejak 927 Masehi atau masa Romawi.
Dengan raja pertama adalah Raja Ova of Mercia dan sekarang dipimpin oleh Ratu Elizabeth. Bentuk pemerintahan monarki konstitusional, kepala negara dijabat oleh seorang ratu dan kepala pemerintahannya dijabat oleh seorang perdana menteri. Keadaan penduduk. Jumlah penduduk 60 juta jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,1% tiap tahunnya. Kepadatan mencapai 240 jiwa per kilometer persegi. Penduduk asli di Inggris disebut orang Inggris, yaitu bangsa Celt yang terdiri dari Scot, Irlandia, Wales. Yang berikutnya bangsa Jerman yang terdiri dari Anglo-Saxon, Jute, Denmark, dan Norman. Agama yang dianut Kristen sebanyak 86,9%. Islam 8,8% dan sisanya adalah Yahudi dan Hindu. Bahasa persatuan bahasa Inggris. Lagu kebangsaan God Save the Queen. Mata uang pound sterling. Pendapatan penduduk per kapita 26.440 US dollar. Sektor perekonomian penting di Inggris. Sektor pertambangan, sektor industri, sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perikanan. Kebudayaan. Inggris mempunyai kebudayaan yang sangat tua dalam bidang musik dan seni rupa di London. Museum yang terkenal di Inggris antara lain adalah Museum Galeri Nasional, Albert, dan Victoria. Inggris juga terdapat perpustakaan terbesar di bumi, yaitu The British Library. Dan tempat bersuci di Inggris adalah Westminster Abbey, serta universitas tertuanya yaitu Universitas Oxford. Hal-hal yang dimiliki di Inggris. Big Ben adalah nama yang merujuk pada sebuah menara jam yang terletak di gedung parlemen di Westminster, London, Inggris Raya, dan merupakan menara jam terbesar kedua di dunia. Jam ini terletak di timur laut dari rumah parlemen di Westminster, London. Waktu Greenwich atau GMT, meridian Greenwich terletak di 0 derajat garis bujur di atas sebuah kota bernama Greenwich di Inggris. Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Bentuk kerjasama Inggris dengan Indonesia. Inggris termasuk anggota organisasi internasional seperti MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa, NATO, PBB, dan Persemakmuran Inggris. Dan dalam program pembangunan Indonesia, Inggris merupakan anggota CGI. Hubungan yang telah terjalin antara Indonesia dan Inggris adalah hubungan sosial, politik, kebudayaan, pendidikan, pertanian, telekomunikasi, dan perindustrian. Baik, untuk selanjutnya supaya lebih memahami atau lebih memperdalam materi tentang kondisi alam negara Inggris, mari disaksikan video yang Bu Guru ambil dari YouTube ya anak-anak. Selamat menyimak kondisi alam negara Inggris berupa video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu doakan semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Nah anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas tentang kondisi alam negara Inggris. Tentunya kalian telah mengenal nama negara Inggris bukan? Karena bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Nah, bagaimana kondisi alam di negara Inggris? Mari kita bahas secara detail pada bagian berikut ini. Kita lihat dulu posisi Inggris pada peta ya anak-anak. Ini adalah peta dunia. Ini yang diberi tanda lingkaran merah, ini adalah negara Inggris. Inggris itu terletak di benua Eropa paling ujung dan merupakan pintu masuk benua
Eropa. Sehingga letak Inggris itu sangat strategis. Nah, mari kita kenal tentang Inggris terhadap wilayah sekitarnya, anak-anak. Ada istilah tentang Great Britain, itu adalah Pulau Britania Raya. Ini pulau yang besar ini namanya Great Britain. Yang kedua, ada istilah United Kingdom atau sering disingkat UK. Itu adalah nama kerajaan Inggris, Kerajaan Bersatu Inggris, terdiri dari wilayah Britania Raya ditambah Irlandia bagian utara. Kemudian ada Ireland atau Irlandia, itu yang ini anak-anak. Ireland ini adalah Pulau Irlandia. Dan ada istilah British Isles atau Kepulauan Britania. Nah, Kepulauan Britania itu terdiri dari Britania Raya ditambah Pulau Irlandia. Nah, sudah mengenal tentang Inggris dan kawasannya kan anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang letak, luas, dan batas wilayah. Secara astronomis, Inggris terletak di antara 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara dan 6 derajat bujur barat sampai 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Berarti Inggris terletak pada 2 bujur ya anak-anak. Artinya Inggris dilalui oleh bujur 0 derajat. Secara geografis, Inggris terletak di sebelah barat daratan Eropa. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan pada peta sebelumnya. Letak Inggris sangat strategis. Mengapa demikian? Nah, tadi juga Ibu sudah menjelaskan bahwa letaknya strategis karena terletak pada pintu masuk atau forpost benua Eropa. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya, supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Inggris merupakan negara kepulauan seperti Indonesia anak-anak. Nah, ini Pulau Britania Raya seperti yang tadi Bu jelaskan, dan ini Pulau Irlandia. Negara bagian di Inggris antara lain Wales, England, Skotlandia, dan Northern Ireland atau Irlandia Utara, serta sejumlah kepulauan, antara lain ada Kepulauan Orkneys dan Hebrides serta kepulauan lainnya. Batas wilayah Inggris di sebelah utara di sini adalah kawasan Samudra Atlantik. Di sebelah timur itu ini adalah Laut Utara dan Selat Dover. Selat Dover itu selat yang membatasi antara Inggris dengan benua Eropa. Kemudian di selatan adalah Selat Channel, dan di sebelah barat adalah Samudra Atlantik dan Laut Iris. Sedangkan luas wilayah Inggris 244.110 km persegi. Bandingkan dengan Indonesia anak-anak. Masih luas Indonesia bukan? Nah, mari kita lanjutkan dengan keadaan alamnya anak-anak. Keadaan alam Inggris dibedakan menjadi 3 kawasan. Yang pertama adalah kawasan bergunung-gunung di bagian barat, ini barat dan utara. Ya. Yang berwarna coklat ini anak-anak, dalam relief pegunungan itu berwarna coklat. Daerah pegunungan ini meliputi wilayah Wales dan Wales dan Skotlandia. Pegunungannya antara lain ada Pegunungan Grampian, Pegunungan Penin, dan Pegunungan Cambrian. Sedangkan puncak tertingginya adalah Gunung Ben Nevis. Daerah yang kedua adalah daerah yang bergelombang di bagian timur dan selatan anak-anak. Di kawasan ini merupakan daerah dataran rendah England dan semenanjung barat daya England. Terdiri atas plato yang mengandung granit kasar dan batu pasir dengan lembah sungai yang dalam.
Baik, anak-anak, kita lanjutkan yang ketiga adalah kawasan Irlandia Utara. Kawasan Irlandia Utara merupakan daerah rendah yang dikelilingi oleh tanah tinggi. Nah, wilayah ini seperti cekungan anak-anak karena rendah dikelilingi oleh pegunungan oleh daerah yang tinggi. Baik, kita lanjutkan keadaan iklimnya anak-anak. Berdasarkan letak lintangnya, Inggris memiliki iklim sedang, sehingga Inggris memiliki 4 musim, diantaranya musim panas, musim gugur, musim semi, dan musim dingin. Ditinjau dari kondisi geografis, Inggris beriklim laut yang dipengaruhi oleh angin barat daya yang berasal dari Samudra Atlantik, bertiup sepanjang tahun dan mendatangkan banyak hujan. Iklim Inggris juga dipengaruhi arus laut panas yang dinamakan Gulf Stream. Mari kita lihat anak-anak, ini yang warna merah ini adalah arus Gulf Stream, arus panas yang berasal dari daerah Khatulistiwa. Dari Teluk Meksiko menuju Laut Utara ini melalui wilayah Inggris. Nah, ini adalah arus Gulf Stream atau arus panas. Nah, iklim di Inggris juga dipengaruhi angin barat dari Samudra Atlantik ini. Sehingga karena berasal dari samudra membawa banyak uap air, maka di Inggris juga memiliki curah hujan yang tinggi. Nah, apa keuntungan arus Gulf Stream ini bagi Inggris anak-anak? Mari kita lihat. Nah, ini adalah dampak arus Gulf Stream bagi Inggris. Yang pertama, pelabuhan laut pantai barat Eropa tidak beku pada musim dingin. Yang kedua, arus itu banyak membawa plankton-plankton di daerah pantai Eropa, sehingga wilayah itu kaya ikan. Yang ketiga, digunakan untuk pembangkit listrik di pantai timur Eropa. Yang keempat, membantu menurunkan hujan di daerah pantai kawasan Eropa Barat, dan yang kelima memperlancar pelayaran antar benua. Itu dampak arus Gulf Stream bagi Inggris anak-anak. Gimana anak-anak, ada pertanyaan? Jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan tuliskan pada kolom komen di bawah video ini ya. Mari kita lanjutkan dengan keadaan penduduk anak-anak. Keadaan penduduk Inggris itu kalau dilihat dari jumlah penduduknya pada tahun 2015 mencapai 65,1 juta jiwa dengan angka pertumbuhan penduduknya hanya 0,4%. Artinya angka pertumbuhan penduduknya rendah dan itu merupakan salah satu ciri negara maju anak-anak. 90% jumlah penduduknya itu tinggal di kota. Berarti mayoritas wilayah Inggris adalah daerah perkotaan anak-anak. Penduduk asli Inggris adalah bangsa Celt, yaitu Scot, Irland, dan Wales. Dan juga bangsa Jerman, Anglo-Saxon, Jute, Denmark, dan Norman. Ini orang-orang Inggris. Tergolong rasnya Kaukasoid anak-anak. Penduduk pendatang berasal dari Asia dan Afrika. Inggris memiliki pertumbuhan penduduk yang rendah seperti tadi sudah disebutkan, yaitu 0,1 sampai 0,4% tadi anak-anak. Mayoritas penduduknya beragama Kristen, 86,9%. Sisanya ada yang beragama Islam, Yahudi, dan Hindu. Ini adalah salah satu sudut kota di negara Inggris anak-anak. Pernahkah kalian mengunjungi negara Inggris? Tentunya kita akan merasa senang bila kita bisa punya kesempatan mengunjungi negara Inggris sebagai salah satu negara maju di dunia. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan tentang keadaan perekonomian. Keadaan perekonomian di Inggris itu didukung oleh banyak faktor, tapi sektor utama itu adalah perindustrian. Kawasan industri di Inggris disebut Black Country. Kawasan ini berpusat di Birmingham dan Sheffield.
Mengapa disebut kawasan Black Country? Karena di daerah industri itu banyak terdapat asap tebal berwarna hitam. Dan ini sebenarnya julukannya sudah ada sejak zaman masa pertengahan dulu, abad pertengahan, yaitu ketika awal revolusi industri di Inggris. Hasil industrinya lokomotif, mobil, pesawat terbang, ban, tekstil, wool, sutra tiruan, dan industri perkapalan dan galangan kapal yang terbesar di seluruh dunia. Nah, ini industri galangan kapal Inggris itu terbesar di seluruh dunia, anak-anak. Yang kedua, sektor industri yang kedua, sektor ekonomi yang kedua adalah pertambangan. Inggris merupakan negara penghasil dan pengekspor batu bara yang besar. Hasil tambang lainnya adalah kaulin, besi, tanah liat, porselin, ini timah, dan tembaga. Kalau ini batu bara, anak-anak. Nah, ini beberapa tambang yang ada di negara Inggris. Baik, anak-anak, kita lanjutkan lagi ya. Yang ketiga adalah pertanian, peternakan, dan perikanan. Hasil pertaniannya antara lain kentang, gandum, heifer, dan sayur-sayuran. Peternakan Inggris di Inggris sangat maju dan dikerjakan secara intensif. Binatang ternak yang dipelihara adalah unggas, lembu, biri-biri, dan babi. Perikanan di Inggris itu sangat maju dan menduduki tempat teratas di Eropa. Pusat penangkapan ikan di Inggris antara lain Grimsby, Aberdeen, dan Wick. Ini Wick ada di bagian utara, ini Aberdeen, anak-anak. Ini adalah daerah kawasan penangkapan ikan yang ada di Inggris. Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Nah, untuk memperdalam wawasan kalian, maka Ibu memberikan sebuah kuis untuk kalian kerjakan di akhir video ini, dan kalian kirimkan kepada Bapak Ibu guru kalian untuk diberikan umpan balik. Coba kalian sebutkan hasil industri di Inggris. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, sebutkan komoditas ekspor dan impor negara Inggris. 3. Jelaskan faktor penyebab majunya peternakan di negara Inggris. 4. Berilah contoh bidang-bidang kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Inggris dewasa ini. Yang kelima, coba kalian amati peta Inggris dan Indonesia, kemudian buatlah perbandingan kondisi alam Indonesia dan Inggris yang menyangkut persamaan keadaan alam dan perbedaan keadaan alam. Yang keenam, carilah informasi di buku maupun internet tentang peninggalan-peninggalan Inggris yang ada di Indonesia. Karena kita ketahui bahwa Inggris dulu pernah menjajah Indonesia. Nah, kalian bisa berdiskusi dengan sama teman atau berdiskusi dengan orang tua dan saudara-saudara kalian. Kalian juga bisa menanyakan yang tidak paham kepada Bapak Ibu guru kalian, atau bisa menuliskan pada kolom komen di bawah video berikut ini. Gimana anak-anak? Sudah jelas bukan? Nah, anak-anak, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum. Pembahasan soal. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar. 1. Kenampakan alam pegunungan di benua Eropa antara lain ... 2. Sungai-sungai yang terkenal di Eropa antara lain ... 3. Daerah di Inggris yang beriklim subtropis memiliki 4 musim, yaitu ...
4. Apa yang Anda ketahui tentang Wales? 5. Flora yang terdapat di Inggris antara lain titik-titik. Mari dibahas ya. Jawaban yang benar nomor 1 adalah pegunungan Alpen, Ural, Kaukasus, dan Balkan. Jawaban yang benar nomor 2 adalah Sungai Thames di Inggris, Sungai Rhine di Jerman, Swiss, dan Belanda, dan Sungai Seine di Prancis. Jawaban yang benar nomor 3, 4 musim itu adalah musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Nomor 4, jawaban yang benar adalah Wales itu merupakan kawasan yang menjorok ke arah barat, meliputi pegunungan Cambrian dengan puncak gunungnya bernama Snowdon. Jawaban yang benar nomor 5 adalah hutan pinus, pohon ek atau oak, padang rumput, dan hutan birch. Saatnya untuk evaluasi pembelajaran. Silahkan disiapkan alat tulisnya untuk mencatat soalnya dan dikerjakan di rumah ya dengan mencari jawaban di berbagai sumber. Contohnya internet atau buku cetak yang anak-anak miliki. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Inggris terletak pada titik-titik lintang utara sampai titik-titik lintang utara dan titik-titik bujur barat sampai titik-titik bujur timur. 2. Inggris berada di benua titik-titik. 3. Secara geografis di sebelah timur Inggris berbatasan dengan titik-titik. 4. Inggris memiliki sumber daya geologi yang beragam termasuk titik-titik. 5. Jika dilihat dari reliefnya, wilayah Inggris terbagi menjadi 2 bagian, yaitu titik-titik dan titik-titik. Demikianlah soalnya, silahkan untuk dikerjakan. Bagaimana anak-anakku sekalian? Apakah sudah bisa dipahami mengenai keadaan alam negara Inggris? Ya, syukur alhamdulillah, puji syukur apabila sudah bisa dipahami ya. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan bisa dipahami dengan baik dan juga bisa dipelajari lagi. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, salam literasi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.